Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton yang pendiam, tenang, tapi ini mematikan. Mengapa demikian? Monggo disimak, barangkali salah satunya adalah weton Anda. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Weton-weton ini karakternya adalah tenang, dimana dia itu bisa dikatakan pendiam, yang mana tidak mau nyenggol orang duluan, tapi diamnya ini cukup membahayakan ya kalau mereka sampai merasa tersinggung ataupun marah, dan ini cukup mematikan lawannya. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana kita berhadapan dengan seseorang, karena diamnya itu bagaikan sungai yang menghanyutkan. Dan mereka ini seperti berperisai ya, atau berpelindung. Jadi diibaratkan seperti cangkang dari siput atau keong atau kerang yang sulit dikenai. Dan bahkan weton-weton ini juga secara magis sulit ditembus. Artinya mereka ini tidak mudah untuk disantet, diteluh ataupun disakiti secara magis. Karena itu tadi mereka itu berperisai. Menurut primbon Jawa, weton-weton ini berkarakter demikian karena perhitungannya jatuh pada atau tibokul. Ya, weton apa sajakah itu? Yang pertama adalah weton Minggu Wage atau Ahad Wage. Minggu Wage ini memang karakternya orangnya pendiam ya, tapi dibalik itu mereka juga memiliki kemauan yang besar, dan biasanya jika menginginkan sesuatu ini sulit sekali untuk dicegah atau dihalangi. Namun demikian, Minggu Wage atau Ahad Wage ini adalah tipe orang yang jika dipojokkan dia kelihatannya itu tenang, tapi dia mampu melemahkan yang menjadi lawannya walaupun dengan sikap diamnya. Berikutnya yang kedua adalah weton Senin Legi atau Senin Manis. Senin Legi ini juga tipe orang yang pendiam. Bedanya dia ini tidak banyak kemauannya ya, dan juga luas dalam pergaulan. Tapi orang-orang Senin Legi ini kalau sampai dipojokkan dia akan gelap pikiran. Di balik sikapnya yang tenang, dia menyimpan strategi yang bisa mematikan lawannya. Yang ketiga adalah weton Minggu Kliwon atau Ahad Kliwon. Ini termasuk weton yang dikatakan pendiam, tapi sebenarnya kalau sudah kenal ya, kalau sudah dia merasa nyaman, ini renyah sebenarnya orangnya, banyak omong, dan tipe orang yang dermawan, awen ya. Ini suka nolong juga, tapi ini juga gampang tersinggung ya. Kalau dia sampai tersinggung, jangan heran kalau dia balik menyerang lawannya dengan serangan mental melalui kata-katanya. Yang keempat adalah weton Senin Pahing. Senin Pahing ini tipe orang yang tenang dalam bersikap. Dia juga kuat dan tahan menderita. Orang ini tahan ya mentalnya ya, orang-orang Senin Pahing. Tapi keinginannya ini sulit dicegah. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu harus selalu diwujudkan. Dan kalau sudah marah ini juga cukup mengerikan ya. Kebanyakan ini orang-orang Senin Pahing bila berhadapan dengan seseorang banyak menangi, atau dia ini memang orang yang menangan. Berikutnya yang kelima adalah weton Kamis Legi atau Kamis Manis. Kamis Legi ini orangnya memang pendiam, tapi kalau sudah kenal itu orangnya juga ngomongnya panjang kali lebar ya. Dan tenangnya ini mengamati ya orang-orang Kamis Legi ini. Ketika dia merasa sudah tidak bisa memendam amarahnya, maka apapun akan dibrolni. Tenangnya ini membaca situasi dan mengamati lawannya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita bersikap dengan mereka yang memiliki karakter demikian. Jangan sampai kita berucap A, jawabannya A sampai Z, itu sangat menyakitkan ya.
Berikutnya yang keenam adalah weton Jumat Pon. Jumat Pon ini juga tipe orang yang pendiam, dan dia itu jika tidak menyukai seseorang ya, dia tidak akan mau bergaul selamanya dengan orang tersebut. Itu ciri khas dari Jumat Pon ya. Dia kalau tidak suka ya sudah, sulit untuk dirayu lah istilahnya ya. Dan dia ini sulit dikalahkan karena dia memiliki banyak akal pikiran. Nah, ini diamnya dia juga mematikan lawannya. Berikutnya yang ketujuh adalah weton Sabtu Wage. Sabtu Wage ini tipe orang yang ngati-ngati ya, meskipun wataknya ini agak keras, yaitu kalau marah itu ya cukup bahaya, tapi hanya sebentar, orangnya enggak yang berlanjut-lanjut. Jadi sekali marah itu ya sudah, bisa dengan mudah dilerem nih. Sabtu Wage ini tipe orang yang sulit dikenai mentalnya, karena dia memang orangnya kadang walaupun pendiam tapi dia ini agak kandel gitu ya, dia mentalnya kuat begitulah. Dan secara magis pun dia tipe yang sulit untuk dikenai atau disantet atau disakiti secara magis. Nah, ini dikarenakan dia ini secara alami itu mendapatkan perlindungan dari semesta. Berikutnya yang kedelapan adalah weton Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing ini adalah tipe orang yang pendiam dan memang perawakannya ini pantas seperti priayi. Mereka ini beruntung, banyak yang suka, terutama seperti penggede atau bangsawan ya. Memang perawakannya ini nyenengke kalau dilihat itu. Tapi sayangnya mohon maaf ini ya, ini juga sebagian dari mereka banyak yang mudah tergoda. Tapi perlu diingat, Kamis Pahing ini kecewanya dia, marahnya dia itu level tertingginya adalah saat mereka dikhianati. Maka hal yang dilakukannya adalah membuat menyesal orang yang mengkhianatinya untuk selamanya. Dan yang kesembilan ini adalah weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ini sering sekali ya saya sebutkan di konten-konten saya. Nah, memang Sabtu Kliwon ini kalau secara magis memang dia lebih banyak ya kelebihannya. Dan Sabtu Kliwon ini ya termasuk orang yang diam, tapi diamnya ini diam malas, mohon maaf ini ya, tapi peka dengan keadaan, orangnya juga sabar. Kemudian mereka ini tipe orang yang berhati-hati kalau berbicara maupun bertindak, tapi bukan berarti sabarnya ini bisa dibuat main-main ya atau dipermainkan, karena walaupun sabar, Sabtu Kliwon ini kalau sudah marah nggak bisa diajak kompromi, maka galaknya akan keluar. Sesuatu yang tidak Anda duga sebelumnya dari weton Sabtu Kliwon akan Anda temui ketika dia benar-benar marah dan kecewa. Nah, ini bagi kita yang mengetahui karakter-karakter setiap weton, hendaknya kita semua waspada, hendaknya kita bisa menjaga bagaimana kita bersikap supaya tidak keluar apa yang terpendam dari mereka ya. Ini juga baik untuk diri kita sendiri dengan mengetahui bagaimana karakter-karakter dari weton-weton yang lain. Dan perhitungan ini saya ambil dari perhitungan primbon Jawa yang jatuh pada Tibokul. Karakternya demikian, dan mudah-mudahan informasi dan wawasan ini bisa menambah pengetahuan dan manfaat. Saya mohon maaf apabila barangkali ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.